Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan kami untuk bisa berbakti bersama-sama berkumpul di tempat ini adalah suatu kasih karunia, dan biar kami dapat menggunakan kasih karunia ini sebaik-baiknya untuk betul-betul ya Tuhan mengkhususkan hari Minggu ini untuk datang ke rumah Tuhan untuk berkumpul dengan jemaat yang lain, berbakti dengan hati yang hormat pada Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, berbicaralah pada kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, komunitas yang saling menajamkan, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, apakah Allah itu sendirian? Karena Kejadian pasal 1 di sana dikatakan, bisa tolong? Iya. Apakah Allah itu sendirian? Karena Kejadian pasal 1, saudara-saudara, mengatakan pada mulanya adalah Allah. Jadi sejak kekal, sebelum ada apa-apa, pada mulanya itu ada Allah. Apakah Allah sendirian? Tidak, saudara-saudara. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama itu, kata Allah, kita tahu semua menggunakan bahasa Ibrani Elohim. Artinya apa? Jamak. Saudara-saudara, Allah tidak sendirian. Allah itu merupakan satu kesatuan di dalam konsep kita tentang Allah Tritunggal. 3 pribadi tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara-saudara, Allah tidak sendirian. Lalu bagaimana manusia ketika Allah menciptakan manusia? Apakah manusia sendirian? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan akhirnya dia menciptakan Hawa, dan mereka akhirnya punya anak-anak. Mereka hidup berkomunitas dalam sebuah keluarga. Dan beberapa keluarga menjadi sebuah desa, kota, selalu ada komunitas, saudara-saudara. Manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen itu dibentuk, dibangun untuk hidup sendirian, saudara-saudara? Kalau kita melihat dari gereja mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, jelas sekali sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Jadi mereka tidak hidup sendiri-sendiri, tapi mereka hidup berkomunitas, saudara-saudara. Lalu selanjutnya dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, orang Kristen pun tidak sendirian seharusnya. Dia hidup berkomunitas. Saudara-saudara, bahkan orang Kristen diperingatkan oleh penulis Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kata pertemuan-pertemuan di dalam bahasa Yunaninya mempunyai pengertian harafiah adalah berkumpul bersama-sama di suatu tempat, saudara-saudara. Mungkin konteks kali ini adalah kebaktian on-site. Jangan menjauhkan diri dari kebaktian-kebaktian on-site. Berkumpul bersama-sama. Saudara, kalau waktu kita menghadapi masa-masa Delta, saya rasa Tuhan mengerti.
dikala kita tidak bisa datang ke gereja karena situasi sangat-sangat kritis pada saat itu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan makin lama, pandemi makin baik, sebentar lagi kita doakan masuk dalam endemi. Saudara-saudara, mestinya ketika kita dikaruniakan satu situasi yang memungkinkan kita untuk datang ke rumah Tuhan kembali, berkumpul bersama-sama kembali, mari kita gunakan kasih karunia itu untuk berkumpul bersama-sama, bertemu dengan jemaat yang lain. Ada satu interaksional, ada satu hubungan, komunikasi satu jemaat dengan jemaat yang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah tidak sendirian, manusia diciptakan tidak untuk sendirian. Orang Kristen pun hidup berkomunitas, saudara-saudara. Memang ada alasannya masing-masing. Tapi saya tidak akan membahas yang pertama dan kedua, tapi membahas yang ketiga, karena itu adalah tema yang diberikan pada saya, saudara-saudara. Nah, perhatikan Ibrani 10 ayat 25 itu. Ketika kalimat-kalimat pertama mengatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ada tujuannya, alasannya. Alasannya apa? Di kalimat berikutnya di ayat ini. Tetapi marilah kita saling memberi, saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, saya tanya, makin hari dosa itu di dunia ini makin sedikit atau makin banyak? Halo? Ketika makin hari dosa itu makin banyak, maka tantangan buat kita orang Kristen semakin besar atau semakin kecil? Ketika tantangan itu semakin besar, maka di hari menjelang hari Tuhan itu, mari kita saling menasehati. Nah, saudara-saudara, ketika kita hidup dalam komunitas harus saling menasehati, maka saya ingin menyoroti dua karunia. Satu karunia roh, bahasa roh, dan satu lagi karunia bernubuat. Ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini nubuat dan bahasa roh yang dijabarkan di dalam 1 Korintus pasal 12. Nubuat itu berkata-kata pada manusia. Ya, berkata-kata pada manusia, itu nubuat. Loh, bahasa roh bagaimana? Di ayat yang kedua juga dikatakan berkata-kata kepada Allah. Oke? Jadi ini perbedaan karunia nubuat dan karunia bahasa roh. Selanjutnya, kalau kita punya karunia bahasa roh, tidak ada yang mengerti bahasa roh. Jadi kalau kita sekarang berbahasa roh, orang kiri kanan kita tidak mengerti, saudara-saudara. Itu di ayat yang kedua dijelaskan. Tapi bagaimana dengan bernubuat? Kalau kita bernubuat, maka kita membangun, kita menasehati, menghibur orang. Itu di ayat yang ketiga. Berarti orang mengerti dong, makanya dia merasa dibangun. Orang mengerti, karena itu dia merasa dinasehati dan dihibur, saudara-saudara. Apa perbedaannya lagi kedua karunia ini? Paulus mengatakan karunia bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Kenapa? Karena enggak ada yang mengerti dia ngomong apa. Dia bicara pada Tuhan. Dia membangun dirinya sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan karunia bernubuat? Karunia bernubuat itu di ayat yang keempat katakan membangun jemaat. Nah, saudara-saudara, jadi tiga ini ya, karunia nubuat itu untuk membangun, menasehati, menghibur. Ayo sama-sama, 2, 3. Karunia bernubuat untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur jemaat.
Bahkan sebenarnya karunia ini bisa digunakan untuk membangun, menasehati, menghibur semua orang, termasuk orang di luar Kristus. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya intinya adalah harus dipraktekkan dalam jemaat. Kenapa? Karena kalau kita praktekkan di dalam jemaat, maka semua jemaat bisa saling bernubuat. Semua jemaat bisa saling menasehati. Semua jemaat bisa saling membangun. Semua jemaat bisa saling. Kalau kita melakukannya pada orang di luar Kristus, maka kita hanya satu arah. Kita yang menghibur, kita yang membangun, kita yang menasehati. Tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka belum dalam Kristus, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita hidup berkomunitas dengan mempraktekkan kegiatan bernubuat ini. Karena setiap kali kita bernubuat itu berarti kita membangun, menasehati, dan menghibur jemaat yang lain. Saudara, di ayat yang kelima dikatakan Paulus suka kok kalau ada jemaat-jemaat yang mendapatkan karunia bahasa roh. Itu di ayat yang kelima. Tetapi Paulus juga mengatakan, saudara-saudara, bahwa dia lebih suka kalau jemaat itu mendapatkan karunia nubuat. Semua karunia itu sebenarnya untuk kepentingan jemaat. Semua karunia itu sebenarnya untuk kepentingan jemaat. Nah, bagaimana bahasa roh? Bahasa roh itu kan hanya untuk membangun diri sendiri. Paulus akhirnya menjelaskan lagi, bisa juga bahasa roh itu untuk kepentingan jemaat dengan satu syarat. Dia tulis di ayat yang kelima, di ayat yang ke-13, ayat 27, bahwa ketika seseorang punya karunia bahasa roh, mesti ada orang juga yang punya karunia menafsirkan bahasa roh itu, sehingga akhirnya jemaat bisa mengerti apa yang dikatakannya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau demikian, saudara-saudara, sekali lagi mari kita fokus pada nubuat, karena itu yang membangun jemaat, menasehati jemaat, menghibur jemaat. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Kejarlah, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, saya ingin tanya, kata kuncinya di mana? Kasih. Kasih atau nubuat yang lebih penting? Karunia nubuat lebih penting. Kasih atau karunia bernubuat lebih penting? Saudara-saudara, kalau kita punya karunia bernubuat tapi tidak punya kasih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya sama Pak Hendra baik, betul ya? Bukan baik, maksudnya kita hubungannya baik. Tapi begini, andai kata nih, kebetulan Pak Hendra itu tinggalnya di sebelah rumah saya. Lalu entah kenapa kita ini selalu ada masalah begitu kan? Ada masalah. Suatu saat saya mendengar nih, Pak Hendra lagi kena musibah. Oke? Saudara-saudara, saya ini orang Kristen. Saya di gereja ini, sering sekali berbicara dengan jemaat-jemaat yang lain. Banyak jemaat yang curhat. Saya ini suka menghibur mereka. Dan kalau saya menghibur mereka, mereka itu betul-betul merasa terbangkitkan kerohaniannya. Nah, berarti saya tanya sama saudara-saudara, saya punya kemampuan gak untuk menghibur orang yang sedang dalam musibah? Punya kemampuan itu gak? Punya kemampuan itu gak? Punya. Nah, ketika saya mendengar Pak Hendra itu sedang kena musibah, saya punya kemampuan untuk menghibur Pak Hendra enggak? Punya enggak? Punya enggak? Tapi karena saya tidak punya kasih, saya akan menghibur Pak Hendra enggak? Saudara-saudara, kalau kita tidak punya kasih, walaupun kita punya karunia bernubuat, tetap kita tidak akan menggunakan kemampuan itu untuk membangun.
Tidak akan gunakan kemampuan itu untuk menasehati dan menghibur orang. Betul tidak? Karena bahkan lebih parah lagi, saya bukan hanya tidak menghibur Pak Hendra, tapi dalam hati mengatakan apa? Syukurin. Betul nggak? Kenapa? Karena kasih. Kasih itu yang membuat akhirnya semua karunia itu bisa efektif kita gunakan untuk kepentingan bersama, saudara-saudara. Kalau tidak, 1 Korintus pasal 13, percuma engkau punya karunia mengerti bahasa malaikat, engkau punya karunia beriman membedakan gunung, percuma kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Baik, saudara-saudara. Jadi tema kita adalah komunitas yang saling menajamkan. Maka saya sekarang ingin mengatakan kita harus punya komunitas yang saling bernubuat dalam kasih. Sekali lagi, nubuatan itu bukan selalu dalam pikiran wah meramalkan masa yang akan datang. Enggak. 1 Korintus menjelaskan pada kita, saudara-saudara, bernubuat itu apa? Satu tindakan di mana kita berkata-kata dengan jemaat yang lain, dan tujuan kita berbicara dengan jemaat itu sekali lagi, satu untuk, yang kedua untuk, yang ketiga menghibur. Oke, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita saling bernubuat. Ya, satu dengan yang lain. Membangun semangat jemaat untuk hidup dalam firman Tuhan. Menasihati jemaat untuk hidup dalam firman Tuhan. Menghibur jemaat dengan firman Tuhan. Gampang atau susah? Halo, gampang atau susah? Halo, saya nggak dengar nih. Sudah dilakukan atau belum? Kita kadang-kadang guyon, kita kadang-kadang tidak berpikir panjang, ceplas-ceplos, tapi akhirnya apa yang kita katakan bukan membangun, apa yang kita katakan bukannya menasehati, apa yang kita katakan bukannya menghibur, malah sebaliknya. Hati-hati, banyak yang kita tidak aware. Contoh, membangun semangat jemaat hidup dalam firman Tuhan. Pernahkah kita mendengar orang ngomong gini nih, udahlah jangan so alim. Pernah nggak dengar orang ngomong gitu? Lu mau jadi pendeta ya? Pernah nggak dengar orang ngomong gitu? Ada orang yang baik nih, yang mau belajar taat hidup dalam firman Tuhan, malah di olok-olokin. Ini nih datang nih calon pendeta. Saudara-saudara, olokan-olokan seperti itu bukan olokan-olokan yang baik, saudara-saudara. Sampai ada anak remaja ngomong begini, kenapa kamu tidak baca firman Tuhan tiap pagi? Kamu kan sudah dilatih sejak sekolah minggu baca firman. Habis teman-teman bilang, lu so suci katanya baca Alkitab tiap pagi. Nah, hati-hati saudara-saudara terhadap guyonan-guyonan yang seperti ini. Ini guyonan bukannya membangun semangat jemaat untuk lebih giat hidup dalam firman Tuhan, tapi justru apa? Mengecilkan semangat itu. Atau begini, nggak apa-apa lah, semua orang juga suka kok ditangkap polisi, itulah yang biru lah, iya maksimal yang merah lah, nggak apa-apa. Justru ada orang yang semangat hidup dalam firman Tuhan diolok-olok. Justru ada orang yang melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan justru dimaklumi. Sulit saudara-saudara kalau demikian. Kadang-kadang kita melakukan ini tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Sampai-sampai kita menemukan sebuah fenomena, saudara-saudara. Sorry to say, di dalam sebuah kelompok jemaat yang suka pergi bersama-sama, makan sama-sama, berkumpul-kumpul sama-sama, sampai-sampai
saudara-saudara, di dalam kelompok itu nggak ada yang berani mengatakan, oh saya kemarin bergumul berdoa, Tuhan jawab. Nggak ada. Kenapa? Takut dibilang so suci, takut dibilang itu pendeta, saudara-saudara. Tapi di dalam kelompok itu bangga lu, saudara-saudara. Kalau gue kemarin tangkap polisi, aman, cuma goban beres, bangga dia, saudara-saudara. Ini masalah, saudara-saudara. Ini masalah. Dan itu terjadi dalam sebuah komunitas jemaat yang kecil. Atau berikutnya, yang kedua, menasihati jemaat hidup dalam firman Tuhan. Ayo, pertanyaan saya, ketika ada orang berdosa, seringkali kita membiarkannya. Ayo, setuju atau tidak? Ada teman kita nih berdosa. Tahu. Udah diem, udah. Pura-pura nggak tahu aja. Kalau kita ngomongin malahan jadi, jadi nggak enak, betul nggak? Udah pura-pura nggak tahu aja. Nah, kalau demikian kehidupan berkomunitas kita sebagai orang-orang percaya mandul, saudara-saudara. Tidak ada faedahnya. Masing-masing berbuat dosa dan mungkin orang jemaat lain tahu, tapi semua pada diem, nggak melakukan apa-apa. Orang yang berdosa tetap berdosa, saudara-saudara. Menghibur jemaat yang lain. Nah, ini juga satu fenomena yang menggelitik hati. Saudara, kalau terima berkat Tuhan, perlu menyaksikannya pada orang lain atau tidak? Halo, jawab dulu dong. Ini baru pagi, belum sarapan nih pasti saudara. Kalau saudara terima berkat Tuhan, saudara harus menyaksikannya pada orang lain atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Harus, betul tidak? Jangan mau berkatnya tapi kita tidak menyaksikannya. Tapi hati-hati waktu menyaksikannya. Hati-hati waktu menyaksikannya. Jangan-jangan sampai kesaksian kita membuat orang lain sedih. Gini, saya ambil contoh yang real, yang pernah terjadi. Di dalam sebuah kebaktian, kedukaan, karena orang tuanya meninggal dunia. Ada seorang aktivis gereja. Dia itu terdorong sekali untuk memberi kesaksian di dalam sebuah kebaktian kedukaan. Lalu dia mulai bersaksi. Kenapa dia begitu antusias memberikan kesaksian? Karena ternyata, saudara-saudara, dokter itu beberapa bulan yang lalu memvonis dia itu punya penyakit yang gak bisa diobati. Dalam waktu beberapa bulan pasti akan berakhir hidupnya. Ternyata dia bisa sembuh. Dan dia merasakan inilah mujizat Tuhan, inilah kasih Tuhan. Amin. Amin. Halo, amin enggak? Ada si amin di sini? Amin. Tapi celakanya dia ngomongnya tidak bijak. Dia ngomongnya begini. Puji Tuhan, Tuhan tahu saya ini mencintai Tuhan, makanya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan itu tahu saya giat melayani, karena itu Tuhan melakukan mujizat menyembuhkan saya. Loh, keluarga yang berduka sudah bengong. Loh, kenapa Tuhan tidak sembuhkan orang tua saya? Apakah artinya Tuhan tidak mengasihi orang tua saya? Loh, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan orang tua saya? Apakah orang tua saya tidak giat melayani ya? Oh, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan orang tua saya? Apa orang tua saya banyak dosa, dia orang suci ya? Ngerti maksud saya, saudara? Ini jadi membingungkan nih. Saya katakan kalau kau terima berkat Tuhan harus bersaksi. Tapi hati-hati, kesaksiannya jangan membuat orang menjadi bingung, menjadi sedih. Sehingga waktu bersaksi pun kita harus selalu mendasarkannya dengan firman Tuhan yang jelas, saudara-saudara. Saudara, saya kasih tahu sama saudara,
Kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, apakah karena itu saya baik? Apakah Tuhan menyembuhkan saya karena saya baik? Halo? Apakah Tuhan menyembuhkan saya karena saya giat melayani? Saya ingin tanya sama saudara, siapa di dalam Alkitab ada seorang raja yang sakit parah tapi Tuhan perpanjang umurnya? Namanya siapa? Hizkia. Saya ingin tanya, apakah Tuhan memperpanjang umur Hizkia karena Hizkia baik? Karena Hizkia sudah melakukan hal-hal yang baik? No, itu kedaulatan Tuhan. Karena akhirnya nanti Hizkia dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar, saudara-saudara. Saudara, jadi maksud saya begini, berkat Tuhan itu diberikan pada kita bukan karena kita baik. Berkat Tuhan diberikan pada kita bukan karena kita ini berjasa pada Tuhan. Berkat Tuhan diberikan pada kita itu bukan sebagai imbalan, bukan. Itu kasih karunia. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, bukan. Semua itu anugerah. Jadi musiknya kesaksiannya, puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kalau saya yakin, kalau saya disembuhkan Tuhan, berarti Tuhan masih mau saya melakukan sesuatu di dunia ini. Tapi saudara-saudara, saya di akhir-akhir masa-masa kritis itu, saya berkata pada Tuhan, Tuhan kalau Engkau panggil pun, itu adalah keuntungan buat saya. Karena saya akan bertemu dengan Tuhan di surga. Kalimatnya beda kan saudara-saudara? Oke? Hati-hati dalam memberikan kesaksian itu. Kita fokus pada sini. Saya masih punya waktu 5 menit. Kita fokus pada di sini. Ketika ada orang berdosa, kenapa kita suka biarkan? Ketika ada orang berdosa, kenapa kita biarkan? Karena kita tidak peduli. Karena kita tidak peduli. Saya pernah cerita di sini atau belum ya? Saya nggak tahu. Anak SD merokok boleh tidak? Halo? Anak SD merokok boleh tidak? Kalau SMA? Kalau Bapak Ibu? Benar. Suatu saat Bapak Ibu ada meeting penting. Waktunya mepet. Di tengah jalan Bapak Ibu melihat segerombolan anak-anak berseragam SD ada lagi jalan di depan pertokoan. 2 orang di antara mereka sambil merokok. 2 orang di antara mereka sambil merokok. Saya ingin tanya, sekali lagi, anak SD merokok boleh tidak? Kalau kita merokok dosa atau tidak? Halo? Mulai kecil nih. Jadi kita tahu nggak bahwa 2 anak SD itu melakukan satu keberdosaan? Sadar atau tidak? Halo? Betul? Salah tidak? Pertanyaan saya, kita akan berhenti mobil, turun mobil, nasihatin dia untuk tidak merokok atau tidak? Halo? Kita akan berhentiin mobil, kita turun mobil, kita nasihatin anak itu nggak boleh merokok. Atau terus? Atau terus? Kenapa terus? Kenapa terus? Peduli amat. Itu itu anak siapapun kita tidak. Betul? Kita naik mobil, buru-buru mau meeting ini untuk menentukan proyek. Untungnya saudara-saudara bisa ratusan juta. Lalu kita lihat sebelah kanan kita, ada segerombolan anak kecil. 2 diantaranya merokok. 1, anak kita. Berhenti atau terus? Berhenti atau terus? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Kenapa yang pertama terus? Karena kita tidak punya kasih pada anak yang pertama itu, betul? Tapi ini anak kita, kita mengasihinya. Setuju?
Ngomong dulu dong, setuju atau tidak? Setuju. Jadi kesimpulan saya begini. Kalau ada orang berdosa, lalu kita terbeban untuk menasehatinya, berarti kita punya apa? Punya apa? Kasih. Tapi kalau kita tahu ada orang berdosa, lalu kita tidak peduli membiarkannya, berarti kita tidak punya kasih. Ingat ya, jadi setiap kali ada sesama jemaat kita yang melakukan dosa, lalu kita tidak ambil pusing, tidak mau peduli, itu buktinya menandakan kita seorang yang tidak punya kasih. Oke? Waktunya udah habis, saya tidak bisa membahas lagi soal menegur ini. Tapi intinya satu hal, ingat, menegur itu tujuannya bukan untuk cari ribut. Menegur itu tujuannya bukan untuk mempermalukan. Betul? Menegur itu tujuannya supaya dia sadar. Dan karena itu saudara harus bijaksana menegurnya. Jangan di depan orang, Pak Eurin gak boleh begitu. Itu mah bukan menegur, itu mah menjatuhkan harga dirinya, saudara-saudara. Oke? Dan harga diri itu yang paling penting buat semua orang. Dipukul suami, istri dipukul suami, sakit gak? Bener kan? Istri dipukul suami, istrinya sakit gak? Nggak dijawab karena belum pernah ya. Mungkin mesti coba. Tapi saya ingin tanya, kalau suami ditampar istri, sakit nggak? Sakit nggak? Hah? Kok istri yang jawab? Saya ingin tanya sama saudara, lebih sakit mana? Istri yang dipukul suami atau suami yang ditampar istri? Lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Halo? Saya nggak tahu, saya nggak pernah, saudara-saudara. Tapi saya ingin tanya, harga dirinya siapa yang lebih jatuh? Mengerti maksud saya? Jadi waktu menegur orang itu, tolong perhatikan harga diri orang yang ditegur itu. Tujuan kita bukan untuk menjatuhkan harga dirinya. Tujuan kita bukan untuk mempermalukan dia. Tujuan kita supaya dia sadar kesalahannya dan mau bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar kami hidup dalam sebuah komunitas yang saling bernubuat. Tetapi yang terlebih penting, kami harus punya kasih. Kalau kami punya kasih, pasti kami terdorong untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kami punya kasih, kami pasti terdorong untuk saling menasehati satu dengan yang lain. Kalau kami punya kasih, pasti kami saling menghibur satu dengan yang lain. Tapi kalau kami tidak punya kasih, kami akan mengolok-olok orang yang mau hidup dalam firman Tuhan. Kalau tidak punya kasih, ada orang berdosa, kami akan biarkan begitu saja. Kalau tanpa kasih, ada orang sedang kesusahan, kita tidak terdorong sama sekali untuk memberikan penghiburan. Tuhan, berikan pada kami kasih dan ajar kami untuk bisa saling membangun, saling menasihati, dan saling menghibur dalam komunitas jemaat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.